Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan misteri tak terlupakan. Kenangan lama menjelang Ramadan. Masa itu bisanku mertua anakku bungsu menyambut kedatangan kami. Datang dari Sibolga. Aku membawa anakku Ita libur menjelang Lebaran. Selama ini bertempat tinggal kos di Medan. Anakku Ita sedang kuliah di Medan. Sampai kami di kampung Bisan, aku mengajak makan dan berkata, Bisanku mengajak makan dan berkata, makan kita dulu, baru kita cerita kemana tujuan kita besok. Setelah kami makan, kami berbincang-bincang kemana gerangan kita besok. Ke sungai mandi-mandi atau ke kebun. Ita memilih ke kebun saja kita besok, Mak. Besoknya di pagi hari, kami memanggil Bisan Eda yang perempuan. Kalau Bisan yang laki-laki itu, Edaku memasak sayur favoritku, pare dan lauk pauk lainnya. Selesai makan, kami membawa bontot ke kebun dan makan di kebun nantinya. Kami berangkat ke kebun menuju ke kebun naik perahu pakai mesin dan dinamakan kutuk-kutuk. Membawa kutuk-kutuk Edaku sendiri. Sampai di kebun kami panen sayur. Bahagia rasanya di kebun, penuh dengan canda dan tawa. Aku dan anakku Ita mencabut ubi sampai jatuh ke parit. Walaupun jatuh ke parit, tidak terasa sakitnya karena asik bersenda gurau. Tiba waktu sholat, kami beranjak dari kebun, masuk ke pondok dan mengerjakan sholat zuhur. Siap sholat, kami makan bersama. Aku merasa aneh. Di kebun tadi kami bertambah berapa orang. Mungkin kawannya Edaku. Perasaanku, waktu makan ku hitung tidak ada yang bertambah. Aku bertanya kepada Edaku, tadi waktu kita di kebun ada orang tak kukenal. Mungkin kawan Eda. Mengapa tidak diajak makan? Tidak ada. Mulai tadi kita sajanya. Tidak ada yang bertambah, kata Edaku. Mungkin aku yang salah lihat, Eda, jawabku. Siap makan, kami kembali ke kebun. Ada yang melihat ke pohon nangka. Nangkanya sudah masak, digoyang saja pohonnya sedikit, nangkanya sudah jatuh. Aku terus merasa aneh. Kalau dihitung tidak ada yang bertambah. Perasaanku tidak menentu dan berkata kepada kita, pulang saja kita. Janganlah, Mak, cepat kali kita pulang. Jawab Ita anakku, kita harus pulang, kataku. Bawa sayur ubi dan nangka kita bawa ke perahu. Rencana kita dari Sibolga seminggu di kampung ini, baru kembali kuliahku ke Medan. Iya kan, Ma? Iya, jawabku. Kami beranjak pulang, membawa ubi, nangka, dan sayur ke dalam perahu. Dan kami naik perahu kutuk-kutuk yang dibawa Edaku. Sampai di kampung, di rumah Edaku, siap sholat maghrib,
kami makan, kulihat anakku Ita wajahnya pucat dan tidak selera makan. Dipaksa makan, muntah. Mungkin kau masuk angin, kataku. Kupegang keningnya, panas sekali. Santi menantuku membawa berobat ke bidan desa. Panasnya tak kunjung reda. Mak, leherku kayak dicekik, kata anakku Ita. Perkataan Ita, aku melapaskan doa ayat-ayat suci. Ku tengoklah di kamar mandi, mereka tidak pakai atap. Muncul seorang makhluk besar, matanya merah, rambutnya bergumpal seperti tidak pernah disisir. Hilang dari sudut kamar, muncul lagi ke ruang tengah. Tidak ada suara, diam membisu. Yang sedihnya aku sayang bisa melihat mereka. Aku terus berdoa, ku peluk anakku. Makhluk itu hilang, tapi muncul lagi dengan menakutkan dan wajah yang menyeramkan. Anakku Ita sakit demam panas tinggi. Makhluk yang besar muncul dan mendekat. Aku terus berdoa, terdengarlah suara berlari menuju kamar kami. Ku tengok nenek-nenek bersanggul pakai kebaya dan sarung, senyum melebar. Aku terus berdoa. Ada suara berkata, cepat kalian pulang. Makhluk itu yang besar ini adalah, dan nenek-nenek ini yang disuruh orang datang ke sini, yang disuruh orang penghuni rumah ini kuat semangatnya. Kami di rumah ini tidak ada yang bisa tidur, selalu dihantui makhluk yang menyeramkan. Nenek-nenek badannya penuh dengan keriput. Azan berkumandang, barulah mereka hilang dari pelupuk mataku. Siap sholat kami makan bersama. Ita tak bisa makan. Aku pamit pada anakku bungsu dan minantu. Bau bilang seminggu di kampung ini. Rencana kami seminggu di kampung ini. Tapi Ita sakit, terpaksalah secepatnya pulang ke Sibolga. Sampai di Sibolga Ita tanpa berobat sehat. Beberapa hari di Sibolga Ita pun berangkat pulang ke Medan kuliah. Kenangan yang tak terlupakan masa di kampung anakku. Bulan Ramadan, kenangan bersama Edaku datang ke Sibolga menanyakan kabar Ita, anakku. Ita sudah sehat. Eda, udah pulang ke Medan, jawabku. Bertanya lagi, mengapa Eda mengatakan waktu kita di kebun ada nampak Eda, kita bertambah. Aku selalu merasakan di rumahku, di kebun ada yang mengikutiku. Mungkin ilusiku saja. Penyakit si Ita mirip dengan penyakitku. Eda bilang makhluk itu menyeramkan dan akan merasakannya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku kayak dicekik. Kuatlah semangat Eda, lebih kuat kita lagi daripada jin. Sehatlah Eda ya. Ini sudah waktu yang lalu. Sekarang kisah ini sudah 10 tahun yang lalu. Sekarang tinggal kenangan. Eda dan Ito telah
pergi meninggalkan dunia ini. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga, dimuliakan di sisi Allah. Amin, amin ya Allah. Sampai di sinilah kisahku. Semoga bisa menghibur kita. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.